Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu materi bilangan bulat. Nah, di dalam materi bilangan bulat ini adalah pendalaman dari materi SD yang sudah kalian dapatkan kemarin di kelas, mungkin kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Materi bilangan bulat ini tidak lepas dari yang namanya garis bilangan. Nah, nanti tujuannya hari ini adalah kalian akan memahami beberapa sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan penggunaan dalam pemecahan masalahnya. Nah, kemudian Ibu akan masuk ke materi. Sekarang kalian bisa lihat di sini ada gambar yang di dalam kotak ya. Dia ada gambar garis bilangan. Garis bilangan ini ada dua tipe. Yang satu adalah tipe horizontal, itu yang ini, dan kemudian tipe mohon maaf. Iya betul. Yang ini adalah tipe vertikal. Di dalam garis bilangan itu terdapat angka-angka, di mana angka-angkanya itu disebut sebagai angka bilangan bulat, yaitu angka bilangan bulat positif atau angka-angkanya bermuatan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang di sebelah kiri adalah angka-angka yang bermuatan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, di sini ada tengah-tengahnya 0. 0 itu apakah positif ataukah negatif? Nanti akan kita lihat. Nah, dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, nih, salah satu contohnya adalah penggunaan time zone. Time zone itu biasanya kalian kalau dalam peta atau dalam IPS, kalian akan bertemu dengan yang namanya garis lintang, biasanya kayak gitu. Ada garis yang di dalam garis lintang itu ada lintang selatan, ada lintang utara ya. Nah, itu kalau kalian amati bagian peta mendatarnya, dia ada penghubungnya yaitu atau ada titik-titiknya yaitu garis bilangan bulat. Nih, ada +1, +2 dan seterusnya. Kemudian semakin ke kiri semakin negatif. Itu contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan bulat dan lambangnya tadi udah Ibu singgung ya. Nah, ini dia. Semakin ke kanan suatu bilangan itu atau bilangan bulat itu, maka nilainya semakin positif atau semakin besar. Semakin ke kiri berarti dia semakin negatif. Nah, 0. 0 itu ya tidak positif dan tidak negatif, atau 0 itu sebagai angka netral. Nah, kemudian ini Bu yakin kalian sudah bisa ya. Contohnya di sini ada menuliskan mulai dari negatif 5 sampai dengan 4 yang kecil. Dimulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Terus kemudian kita masuk ke perbandingan ya. Ke perbandingan. Nah, perbandingan itu kalian nanti akan berhubungan dengan nih, tanda ini. Sama dengan dibaca sama dengan, yang kemudian dibaca kurang dari, yang bawah dibaca lebih dari. Nah, bagi kalian yang masih kesulitan, kapan menentukan dia kurang dari atau kesulitan menggunakan lambang ini ya, simbol ini, kapan menggunakan kurang dari, kapan menggunakan lebih dari, itu Ibu ada tipsnya. Jadi kalian kalau kesulitan silahkan nanti pada bagian sebelah kirinya, silahkan kalian bubuhkan garis lurus. Nih, kayak gini. Nah, ini juga ya. Nah, akhirnya dia akan membentuk, akhirnya dia akan membentuk, hilang. Huruf K dan huruf B. Kalau K berarti dia kurang dari, kalau membentuk huruf B maka dia menjadi lebih besar dari. Oke, kita akan lihat penggunaannya di mana. Penggunaannya di sini. Masih selalu diingat ya bahwa garis bilangan itu semakin dia ke kanan,
Semakin dia ke kanan, maka dia semakin positif. Semakin dia ke kiri, maka dia semakin negatif. Tuh. Terus selanjutnya, nih, semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ingat, Ibu ulangi sekali lagi bahwa garis bilangan itu semakin dia ke kanan, semakin positif atau semakin besar nilainya. Dan semakin ke kiri, dia semakin kecil nilainya atau semakin negatif. Itu artinya bahwa ada, misalkan kalian lihat di sini. Kalian lihat angka ini. Jika ada negatif 4, sama negatif 7. Negatif 4-nya itu ada di sini, dan negatif 7-nya itu ada di sini. Nah, tadi Ibu bilang bahwa semakin dia ke kiri itu semakin negatif atau semakin kecil. Sehingga negatif 7 itu pasti lebih kecil daripada negatif 4. Sehingga kalau ditanyakan di sini, apakah negatif 4 sama negatif 7, maka negatif 4-nya kan ada di sebelah kanan nih. Berarti dia tandanya akan lebih besar dari. Nih ya. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 7 karena negatif 4 ada di sebelah kanan. Ini kalau mengurutkan Ibu yakin kalian udah bisa. Nah, selanjutnya ini contoh realnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ujian matematika, perhatikan yang ini ya. Dalam ujian matematika, ujian matematika diterapkan bahwa untuk nilai benar akan diberikan skor 4. Jika tidak menjawab maka diberikan skor 0 dan jika salah maka akan diberikan nilai negatif 1. Nah, dari soal tersebut maka kalian diminta untuk menjawab nih beberapa soal yang ada di sini. Ketika ujian tes, Ibu baca yang Abdullah ya. Abdullah di sini. Abdullah itu jawaban benarnya ada 5, jawaban salahnya ada 3. Dia tidak menjawab 0, berarti total skornya berapa? Coba kita akan selesaikan sekarang. Sebentar ya. Oke. Tadi dikatakan bahwa ketika dia mempunyai nilai benar, jawaban benar, maka skornya 4. Kalau tidak menjawab, maka skornya adalah 0. Tapi kalau salah, berapa tadi? Negatif 1. Nah, sekarang kita lihat. Punyanya Abdullah ini, dia berhasil menjawab benar 5. Ya, berarti ini tinggal kalian kalikan 5. 4 kali 5 hasilnya berapa? 20. Kemudian, kalau sudah, dia tidak menjawabnya berapa? Tidak menjawabnya ada 2. Oh, kalikan 2. 0 kalikan 2 berapa? Iya, 0. Kemudian, salah berapa? Oh, salahnya ada 3. Negatif 1 kali 3 berapa? Negatif 3. Oke. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Setelah itu adalah kita akan menjumlahkan dari semuanya, dari hasil yang belakang ini. Nah, menjumlahkannya berarti menjadi 20 ditambah 0 ditambah negatif 3. Hasilnya berapa? Nah, ya, 20 ditambah 0 itu tetap 20. 20 ditambah negatif 3 itu hasilnya adalah ya 17. Berarti total skornya adalah 17. Tuh, itu punyanya Abdullah. Kemudian Aminah
sampai Yusuf, nanti coba kalian kerjakan, nanti Ibu akan screenshot dan kirimkan ke kalian ya. Terus atau kalian bisa screenshot sekarang nih, silahkan ditulis, di pause videonya, kemudian silahkan kalian tulis soalnya yang di dalam tabel dari Aminah sampai Yusuf, nanti silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya Ibu melanjutkan dulu ya. Setelah itu, nah sekarang lihat yang nomor 5. Lihat soal nomor 5. Itu bukan gantilah tanda 0, gantilah gambar perseginya dengan tanda kurang dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Ibu akan contohkan yang mana ya? Ya, Ibu akan contohkan yang nih, yang G. Negatif 999 sama negatif 99. Lebih besaran mana? 99 sama 999. Kalian akan mendekati ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa menggunakan pendekatan ke ratusan terdekat. Berarti ini nanti adalah mendekati ke ratusan atau ke puluhan. Ke puluhan juga boleh, ke puluhan terdekat. Berarti ini nanti akan menjadi mendekati 1000 ya. Kemudian kalau yang ini mendekatinya mendekati 100. Tapi negatif. Tadi Ibu bilang kalau angka negatif semakin ke kiri itu dia semakin kecil. Sedangkan 1000 sama 100 duluan 100. Kan yang disebutkan dari kanan. Nah, makanya ini adalah tandanya negatif 1000 sama negatif 100 itu negatif 1000 kurang dari negatif 100. Nah, ini juga silahkan nanti kalian pause videonya, kemudian kalian silahkan kalian kerjakan yang ini, yang nomor 5 saja. Oke, setelah ini kita akan gabung ke Google Meet. Nah, Ibu akan menanggapi pertanyaan kalian, mana yang susah, mana yang masih belum paham. Gitu. Oke.